Revit adaptive model itu kan dia berbasis not titik ya. Mungkin bisa diceritain tuh Mas Heri, gimana perjalanannya sampai bisa seterkenal adaptif modelnya itu gitu. Loh ini yang cocok untuk ini Pak. Akhirnya kami terapin dan problem solve untuk struktur skill ini problem solve dan semua kayak jembatan box cover yang semuanya aneh-aneh yang biasanya kita pusing 7 keliling untuk void dan lain sebagainya udah clear gitu. Selamat datang di Handal Podcast seri kedua setelah hampir 3 tahun lebih enggak. Nah, Mas Heri ini adalah pemateri kedua ya setelah kemarin ada Mbak Cecil. Nah, di sini saya sebenarnya kita udah lama banget ya kenal, nggak lama banget lah, mungkin setahun mungkin ya. Setahun kali ya Mas Heri. 2022 Mas Mbak, waktu gathering civil 3D itu. Oh iya, betul-betul itu pertama kali kita ketemu di situ Ya justru ya. pertama kali ketemu. Iya, iya, iya. Oh iya, aku baru ingat malah kita pertama kali ketemu di situ ya. Mas Heri kan kalau aku udah banyak kenal sama Mas Heri lah ya. Ini kan Hmm. pendengar nih mungkin pengen tahu lebih lanjut lah tentang Mas Heri itu. Mungkin Mas Heri bisa cerita lah nama lengkap mungkin, terus semua kampusnya disebut atau apapun lah terkait histori Mas Heri kemarin sama sekarang tuh kesibukannya apa sih gitu. Mungkin bisa diceritain dulu Mas Heri. Oke, ya terima kasih banyak Mas Mbak ya atas pertanyaannya juga, dan juga mungkin buat teman-teman pendengar ya ini yang buat ngikutin podcastnya Handal nih gitu kan. Nah, mungkin dari saya sedikit pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, mungkin gitu ya Mas Mbak ya. Jadi Betul, izin betul, ya, betul. saya juga memperkenalkan diri, nama saya Rizky Herianto gitu ya, saya biasa dipanggil Rizky Heri. Untuk tadi Mas Mbak juga ada nanya nih, dari kampus mana sih gitu. Kebetulan saya dari kampus swasta di daerah Mas Mbak, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Setelah itu untuk saat ini secara karir profesional kebetulan saya sebagai BIM koordinator ya di PT Berantas Abipraya divisi 3. Divisi 3 itu kita menghandle untuk pekerjaan infrastruktur seperti jalan tol dan jalan jembatan. Lebih seperti itu. Dan kesibukan lain apa gitu di luar kantor kebetulan saya punya BIM Proplan ya, BIM Proplan. Kebetulan kami salah satunya bergerak di bidang jasa pelayanan training BIM khususnya. Dan juga kita ngerjain freelance juga Mas Bang, ngerjain freelance untuk salah satunya ada produce gambar dan juga model dan juga kita engineering kita juga mulai masuk gitu ya Mas ya. Engineering seperti kemarin kita dapat perencanaan villa dan beberapa pekerjaan lainnya juga. Mungkin gitu sih Mas Mbak, singkat dari saya gitu. Ya, mantap sekali Mas Heri. Tapi sebelum nanti kita ngulik tentang BIM Proplan ya, gitu kan, karena ini juga cukup menarik gitu. Karena setauku dulu Mas Heri itu sebelum adanya BIM Proplan tuh ngisi di mana-mana Mas, bukan hanya di satu satu tempat pelatihan di mana-mana gitu ya. Gitu. Nah, tapi gimana sih Mas bisa akhirnya terjun ke BIM gitu kan? Karena setiap orang tuh pasti punya ceritanya dan menurutku unik gitu. Nah, kalau Mas Heri sendiri tuh bisa terjun ke BIM tuh gimana awalnya waktu itu tuh? Ya mungkin sedikit singkat ya Mas. Kebetulan kalau dari untuk pendidikan sendiri, saya memang waktu itu di teknik sipil ya Mas ya, lulusan S1 teknik sipil sarjana dan kebetulan sekali kalau boleh cerita gimana sih awalnya terjun di BIM. Mungkin saya akan cerita kenapa awal mula karir deh gitu ya Mas ya. Nah, jadi waktu itu kebetulan ketika kuliah saya nggak pernah kepikiran untuk kerja Mas di dunia konstruksi. Jadi Hmm. mungkin for info sedikit background saya dulu, saya adalah basically saya di entrepreneurship gitu ya. Salah satunya dulu saya ketika di Purworejo, saya menggeluti dunia bisnis kuliner gitu ya, dan saya rasa itu yang menarik gitu ya di situ, dan nggak pernah kepikiran sedikit pun untuk terjun ke dunia konstruksi. Mungkin kalau nanti dibahas lebih lanjut mungkin ada sesi lainnya gitu ya untuk Hmm. kisah saya gitu. Dan singkat cerita, saya ya disuruh sama sama ibu lah untuk kamu tuh kerja, karena kebetulan waktu saya kuliah itu juga saya udah punya anak istri Mas, dan singkat cerita waktu Oke. itu sempat kebakaran lah gitu ya, sempat terjadi musibah kebakaran untuk di warung makan saya gitu ya waktu itu di situ di Purworejo. Dan ya dari situ mungkin ibu saya mungkin dengan istri saya juga uh, pengen tuh saya tuh kerja gitu ya, jangan jangan Hmm. usaha, meskipun menurut saya waktu itu ya meskipun kebakaran 2 hari kemudian pun kita udah survive, kita udah jalan lagi gitu, dan hanya saja di situ terus poinnya aku disuruh dipaksa harus kerja ya, sampai sekarang masih ada, tapi itu saya berikan ke mertua gitu, dan saya waktu itu dipush pokoknya sama ibu saya, kamu harus kerja. Nah waktu itu kebetulan gini, saya sedikit cerita di akhir akhir saya di kampus dulu ya, waktu Hmm. saya skripsi lah katakanlah di situ. Ketika saya magang dan skripsi itu saya memang lebih fokus di infrastruktur ya gitu.
Meskipun kalau ngomongin background kampus mungkin seperti dosen itu lebih banyak di gedung gitu ya, dan bahkan nggak ada satupun yang mendalamin di infrastruktur gitu ya. Hanya saja kebetulan saya magang itu di DPU Kabupaten ya, DPUPR Kabupaten Bina Marga untuk pengawasan jalan jembatan ya. Di sana nggak cuma satu proyek, ada beberapa proyek yang saya awasin juga di situ dan saya tertarik, ini menarik. Setelah itu saya ngambil skripsi juga itu perencanaan struktur ya Mas Bah, itu untuk review desain jembatan ya menggunakan media sivil. Dan waktu itu saya disuruh itu, saya kalau di teknik sipil sendiri saya sangat senang dengan analisa struktur Mas. Pelajaran mekanika Oke. teknik itu cukup menarik bagi saya gitu, dan di skripsi pun saya mengambil konsentrasi mendalami di analisa struktur ya, salah satunya dengan tadi Hmm. review desain jembatan. Nah, kebetulan nggak sengaja saya ketemu itu, saya bilang luar biasa ya, karena doa ibu saya diarahkan di sana ya, diberikan kelancaran, dan Allah tuh maha baik gitu ya. Ketika saya Hmm. skripsi itu saya ketemu dengan banyak orang yang luar biasa Mas Buha. Salah satu bahkan saya punya mentor di luar dosen saya ya, dosen pembimbing saya di kampus cukup banyak Mas Buha. Mungkin boleh saya bilang saya ketemu dengan namanya Pak Yudi Pranoto, barangkali mungkin nanti nonton. Nah, saya terima kasih kepada beliau. Saya diberikan karya beliau, buku perencanaan jembatan baja. Itu dosen Politeknik Negeri Samarinda. Ya, dan Hmm. juga ada juga saya dengan Pak Wira Sucitra Ibrahim. Beliau dulu engineer juga di uh, ikut di Midas, Midas Indonesia juga seperti itu. Dan juga setelah itu saya punya dua mentor lainnya lagi, yaitu salah satunya Pak Ireng Guntoro Jati, beliau GM di PT Wiratman Chodai, dan Pak Maradona Ramdhani Nasution. Nah, itu beliau kepala divisi infrastruktur di PT Wiratman, Mas Baha gitu. Nah, mungkin singkat cerita kenapa kok saya bisa berkarir di bidang BIM. Nah, waktu itu kan saya memang nggak, bahkan mungkin izin ya, kami kan dulu dari kampus daerah ya, kampus swasta daerah, seperti pengetahuan dan juga mungkin lingkungan gitu ya, itu kan akses informasi sangat minim ya, karena kan mungkin kalau ngomongin teman-teman lah di internet ya, karena saya juga dulu nggak niatan kerja di dunia konstruksi, saya nggak ngikutin perkembangan juga gitu. Dan in the end, singkat cerita, saya cukup tertarik dan antusias waktu saya ngerjain skripsi dan ketemu mentor-mentor yang saya bilang luar biasa lah beliau ini, beliau semua itu ya. Nah, saya nanya gitu waktu itu sama Pak Maradona ya. Saya manggilnya Bang Maradona gitu ya. Nah, sampai sekarang kita masih komunikasi. Saya nanya, Bang, kalau saya nih ya dari kampus daerah, uh, kalau mau berkarir sebagai junior engineer struktur di perusahaan nasional, mungkin perusahaan besar seperti PT Wiratman, ataupun mungkin di BUMN deh, mungkin kayak Yogya Karya ataupun Virama Karya gitu, di head office sebagai junior engineer struktur, gimana sih gitu kan. Nah, ini salah satu harapan saya, hope saya adalah bisa kerja bareng beliau gitu kan. Karena kan secara nggak langsung beliau mentor saya gitu. Nah, Ya. beliau waktu itu memberikan jawaban yang buat saya ya sampai akhirnya saya jadi saya sekarang gitu. Beliau bilang, kalau kebetulan Mas secara di kami PT Wiratman itu kalau yang masuk jadi junior engineer struktur itu ya kebanyakan itu anak-anak ITB, kurang lebih gitulah yang beliau bilang gitu kan. Nyebut 80% anak ITB. So, okay. Terus beliau tapi memberikan semangat, kalau Mas Rizky memang tertarik untuk jadi engineer struktur, saran saya coba Mas mungkin bisa kerja seperti di daerah ya sebagai engineer struktur, dan nanti mungkin 1 tahun berikutnya mungkin bisa saya ajak, dan saya ambil kesimpulan mungkin ya selama beliau kan sebagai mentor dan saya asisten setiap hari kan pasti tahu kan gimana Ya. skill saya dan kemampuan saya, mungkin masih perlu yang diimprove gitu kan, mungkin gitu deh singkat cerita. Dan beliau nih yang bilang ke saya, Mas, kalau Mas Rizky tujuannya hanya ke perusahaan besar, coba aja lirik untuk belajar BIM, karena saat ini BIM lumayan cukup banyak dibutuhkan, di mana banyak proyek besar itu mewajibkan adanya BIM dan SDM-nya sendiri masih sangat minim. Nah, kalau hanya tujuannya perusahaan besar, boleh deh coba dilihat untuk posisi BIM dan juga belajar BIM. Waktu itu pas yang udah selesai sidang skripsi Mas Mbak, jadi benar-benar Itu kebilang tahun 2000 berapa tuh berarti? 2022 Mas. Aku tuh lulusnya itu baru 2022 ya Mas Mbak. Singkat cerita dulu ya, mungkin saya harusnya mungkin kalau tepat waktu itu 2021. Hanya saja waktu itu karena saya udah punya anak istri, waktu itu kelahiran anak pertama ya. Jadi mengharuskan saya cuti, jadi saya mundur setahun. Jadi 2022 gitu. Kurang lebih gitu Mas Mbak. Nah, akhirnya dari informasi Bang Maradona ini, saya coba mengulikkan, dan yang saya tahu di internet itu BIM itu ya Revit gitu kan. Nah, akhirnya saya belajar, dan dari situ saya lihat potensinya besar. Ya udah deh, saya belajar mulai dari otodidak, belajar dari YouTube, ikut short course dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti bisa kita ceritakan lebih lengkap. Nah, kurang lebih gitu Mas. Itu awal pertama kok bisa saya di BIM, salah satunya karena arahan dari
Pak Maradona Ramdhani Nasution ya, beliau dulu kepala divisinya infrastruktur PT Wiratman, dan ya kurang lebih seperti itu Mas Mbak singkatnya. Oke deh, menarik ya. Maksudnya dari yang awalnya bisnis kuliner sampai akhirnya ke sini karena dorongan dari internal gitu ya, internal keluarga. Dan tapi jadi bisa terkenal itu gitu ya, Mas Heri. Maksudku gini, Mas Heri itu kan sangat terkenal dengan Revit adaptif modelnya ya, karena mungkin Mas Heri awal jemplung itu di Revit, jadi benar-benar mendalami Revit sampai bisa buat training adaptif model. Dan menurutku waktu 2024 ya seingatku ya itu kayaknya Mas Rizky tuh di mana-mana tuh, di tempat lembaga pelatihan manapun gitu yang bahas adaptif model gitu kan. Tapi apakah Mas Heri ketika belajar itu bisa langsung sejago itu Mas? Maksudku gini, kan pasti itu ada iterasi atau repetisi dari pengulangan-pengulangan pekerjaan kan. Apakah Mas Heri nggak pernah ngerasa kesulitan gitu? Nah, itu perjalanan bisa belajar sampai bisa sejago inilah ya gitu. Walaupun masih belajar pasti ya kalau ditanya gitu. Nah, itu tuh gimana sih Mas Heri dengan lika-liku yang ada dari sejak lulus langsung ke perusahaan mana gitu kan, aku tadi belum ke mention, terus sampai bisa kayak belajar adaptif model. Mungkin bisa diceritain tuh historinya, itu menarik karena ya gak tahu ya, kalau Mas Heri kan, kalau ini Mas Heri kan pertama di Indonesia, tapi kalau aku lihat pun iya, aku nggak tahu kalau yang lain mungkin ada yang menggunakan, tapi tidak dilatihkan. Nah, kalau Mas Heri kan dibuat pelatihan gitu kan. Mungkin bisa diceritain tuh Mas Heri, gimana perjalanannya sampai bisa seterkenal adaptif modelnya itu gitu. Iya, mungkin biar nanti ada poin ya Mas. Jadi ketika orang dengar mungkin enak per poin gitu ya Mas ya. Nah, Ya. saya akan mungkin sedikit menjelaskan gini Mas. Kalau pertanyaan dari awal, sebetulnya saya nggak berangkat dari Revit Mas. Iya, pertama kali setelah saya mengenal mau mau apa belajar BIM itu Revit ya. Tapi saya pertama itu dulu ketika karir itu Civil 3D Mas Mbak. Jadi pekerjaan non desain Hmm, dan juga artwork gitu ya. Mungkin cerita dari mana Mas? Mungkin dari awal dulu mungkin ya. boleh, Mungkin boleh, awalnya boleh. seperti apa sih di karir gitu kan. Nah, ini Ya. saya melanjutkan cerita saya tadi Mas. Nah, kebetulan di awal karir saya banyak menggeluti untuk di artwork ya, pekerjaan artwork ya, pekerjaan tanah itulah dan juga jalan gitu ya, infrastruktur lah. Jadi setelah tadi saya ngelihat ya, mungkin nyambung cerita saya tadi, setelah saya ngelihat oh BIM Revit saya belajar, saya ngikut short course, salah satunya saya sebut aja short course-nya Mbak Jessica dulu ya, yang Mas gitu ya. Oh, Itu tentang jembatan satu span ya sederhana dengan pondasi sumuran gitu. Itu saya Jessica belajar, Suyanto bukan? saya kembangkan sampai akhirnya pertama kali saya belajar langsung saya kembangkan, saya coba studi case bikin jembatan 5 span dan itu langsung saya post di LinkedIn. Nah, itu masih ada tuh dari 2022 kurang lebih gitu, jembatan 5 span saya sebarkan di situ. Setelah itu hmm, karena saya di kampus daerah ya, mungkin gini Mas, saya punya keterbatasan itu terhadap akses mungkin seperti alumni ya, mungkin seperti alumni yang kerja di perusahaan besar, proyek besar itu saya belum belum melihat gitu ya, mungkin mungkin ada ya dan juga mungkin banyak, tapi saya nggak pernah kenal dan nggak ada akses ke sana gitu Mas Mbak. Akhirnya Oke. saya ikut pertama kali adalah training Mas Mbak. Jadi karena waktu Mida Sivil itu juga saya training Mas, karena di kampus nggak ada yang bisa juga, saya ngambil training itu dulu di Praba Engineering Mas Mbak untuk di Mida Sivilnya. Nah, dan saya lihat di Praba itu kan dia di sana ada training BIM ya, salah satu bahkan utama course-nya mereka itu adalah BIM. Nah, waktu itu saya kontak sama Pak Musling, Pak, saya pengen berkarir di bidang BIM nih, kayaknya saya melihat karena untuk di engineer struktur untuk saya langsung nembus perusahaan besar agak sulit ya kalau di Indonesia dengan latar belakang background kampus saya nih Pak, itu saya terkenal di situ. Nah, kira-kira gimana sih pandangannya terhadap BIM? Beliau menjelaskan 1, 2, 3, 4 cukup banyak lah, menarik. Setelah itu saya bilang, saya mau ikut training Mbak gitu kan, saya mau ikut training. Kan saya udah belajar kemarin untuk di Revit gitu kan. Nah, saya mau ngambil training Revit gitu. Waktu itu gitu Mas Mbak, saya mau mendalami Revit memang. Saya senang gitu struktur. Nah, tapi beliau menyampaikan tuh seperti ini. Mungkin melihat juga ya saya dari background kampus daerah dan juga ya mungkin belum ya bisa jadi setelah training nggak bisa langsung di perusahaan besar. Nah, beliau menyarankan coba Mas belajar aja kamu ngambil civil 3D karena civil 3D itu luas ya, kamu bisa dari perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, proyek besar sampai proyek kecil tuh pasti pakai gitu ya, apalagi yang berhubungan dengan artwork dan juga jalan jembatan gitu ya, proyek jalan gitu, infrastruktur. Nah, kalau kamu belajar Revit, ya kamu cuma bisa di perusahaan besar. Perusahaan kecil pasti akan sangat-sangat minim ya. Waktu itu menggunakan Revit dan sangat jarang dikenal juga. Nah, akhirnya ya udah
Saya oke Pak, saya akan ambil di situ. Dan kebetulan ketika sebelum saya ngambil, mungkin setelah pas jeda saya lulus, waktu itu kan ada pembukaan PTPP, lowongan kerja Mas Mbak, PKWT dulu. Oke. Ya itu saya ingat, saya bahkan di PTPP Infra 1 terakhir buka untuk umum itu ya gelombang saya gitu Mas. Sampai setelah itu 2022 sampai sekarang belum ada lagi kan ya bukaan secara umum gitu ya PKWT. Nah, saya sambil daftar, tapi setelah daftar kan cukup lama ya nggak ada kabar dan lain sebagainya. Setelah itu saya ngikutin training lah di Praba, dan sebelum itu waktu itu juga di bulan sekitar Agustus atau awal Oktober itu kan ada training juga di Sipilpedia yang diselenggarakan oleh Praba juga. Saya ngikutin gitu kan. Dan akhirnya saya di bulan Oktober kalau nggak salah, aku juga agak lupa gitu ya tanggalnya. Aku ngambil training Mas di Praba, ambil training Civil 3D, dan pas banget itu rezeki Mas Pak. Di hari terakhir saya training, saya dihubungin sama PP gitu ya. Nah, waktu itu pengumuman lah intinya, kalau saya udah di tahap akhir, waktu itu besok ada jadwal interview langsung dengan user ya, dengan BIM manajernya PT PP Infra 1, Pak Fruri Firdana gitu kan. Dijadwalkan Mas besok pagi, waktu itu hari Kamis, hari terakhir saya training itu hari Kamis. Dijadwalkan hari Jumat pagi ya untuk interview user terakhir. Hanya saja waktu itu singkatnya pagi itu saya pendaftaran terakhir ini Mas pendaftaran wisuda terakhir di kampus. Jadi harus ngurus administrasi, Oke. keuangan dan lain sebagainya. Saya nego, Pak, boleh nggak Bapak atau Ibu boleh nggak kalau nego reschedule mungkin setelah Jumatan gitu kan, karena saya harus ngurus kampus. Akhirnya oke Mas, di link di situ. Setelah itu siangnya saya interview user ya dengan Pak Flori Fidana, BIM manajernya PTPP Infra 1. Beliau langsung ya kita seperti biasa lah interview, menyampaikan seperti apa sih. Salah satu yang dinotis ternyata dari salah satu postingan LinkedIn saya juga Mas, waktu jembatan Slimaspan menggunakan Revit, terus saya juga ikut training, saya training Civil 3D ya. Setelah itu saya juga dilihatnya juga punya basis untuk engineering, yaitu Mida Civil ya, untuk engineer, untuk pekerjaan analisa struktur. Nah, akhirnya saya coba di interview, dan setelah itu beberapa interview saya langsung diberikan tes. Ya, tesnya saya ingat banget, Civil 3D dan juga Revit. Dan kebetulan di Civil 3D itu mirip banget dengan training gitu ya, ya untuk jembatan lah, bikin bikin apa, ngolah data surface, bikin untuk jalan ya, perencanaan jalannya, terus kita ngeluarin volumenya ya, lebih kayak gitu kayak gitu. Setelah itu soal di Revit juga sama ya, kita bikin family, terus di project kita bikin penulangan kurang lebih seperti itu. Dan waktu itu kebetulan waktu ngerjain tes civil tadi selesai ya, meskipun aku baru kemarin aja ngambil training, cuma kebetulan kan selesai itu aku memang push siangnya training, malamnya aku perdalam. Jadi kebetulan udah ada gambaran dan bisa ngerjain gitu ya Mas. Sebenarnya civil tadi selesai. Hanya saja Revit waktu itu belum selesai sampai penulangan karena waktu itu waktunya nggak cukup gitu Mas. Waktunya nggak cukup lebih gitu, dan akhirnya udah, cuma aku rasa kayaknya kok kurang maksimal, ya udahlah, nggak tahu lah rezeki atau enggak. Nah, seminggu kemudian aku dihubungin kalau diterima, dan waktu itu udah diberikan juga informasi kalau penempatan di proyek KIPP tahap 2 IKN Mas Mbak. Ya di sana itu pekerjaannya untuk ini ya, untuk jalan kawasan di inti pusat pemerintahan, jalan KIPP, kurang lebih gitu ya, kawasan inti pusat pemerintahan IKN gitu. Itu pertama kali di sana Mas Mbak, dan di sana itu jadi awal karir saya gitu ya di PTPP gitu. Kurang lebih gitu Mas Mbak. Oke, berarti awalnya di PP ya, gitu kan. Itu berapa Ya, lama dan Mas di PP, Mas? gimana? Di PP berapa lama waktu itu? Yang 4 bulanan Mas, nggak sampai 4 bulan. lima bulan. Iya. 4 bulan. Terus habis itu langsung ke BK berarti ya? Iya, itu juga ada cerita menarik Mas. Jadi kenapa kok 4 bulan resign? Kebetulan kan saya kerja di PTPP itu kan 2 bulan itu kita ada cuti ya Mas ya. Eh, dua bulan itu ada cuti, dan di situ waktu saya pulang itu ada permintaan dari ayah saya Mas. Kebetulan ayah saya Hmm. sakit ya. Kebetulan sampai sekarang itu udah nggak bisa bangun gitu ya beliau. Tapi waktu itu masih bisa komunikasi, beliau menyampaikan kalau kamu bisa kerja aja di Jawa gitu kan, yang mungkin bisa sebulan sekali pulang nengokin nengokin bapak, ya gitulah, dari ayah saya gitu kan. Terus ya saya cuma bilang ya Pak, doain aja ya kalau takdirnya nanti emang saya di Jawa juga saya pasti ketemu gitu kan, saya pasti kerja di Jawa. Nah ya in the end mungkin sedikit cerita tadi mungkin ya ngelengkapin, ya di PTPP yang saya buat tadi adalah pekerjaan jalan dan juga pekerjaan tanah nih yang saya handle civil 3D bersama juga rekan saya Mas Amrullah tuh di sana, mungkin singkat cerita gitu. Nah lanjut lagi tadi dari permintaan ayah saya tadi, ya ini ya namanya mungkin orang tua, ya ini dari Allah nih Mas, dari Tuhan Iya. memberikan jalan. Waktu itu uh,
saya ingat banget bulan Januari itu saya dihubungin ya, Januari akhir itu saya dihubungin, dikontak oleh dua perusahaan Mas, yaitu PT Hutama Karya dan juga PT BEK gitu. Hmm. Pak Ajis langsung kontak saya, menawarkan gitu kan, kalau di PT Utama Karya itu penempatan kurang lebih sebulan, setelah itu ada project memang kan dilempar ke site, tapi kontraknya kontrak pusat gitu ya. Dan untuk di PT BEK ya full di kontrak pusat gitu. Nah akhirnya udah, dari situ saya ambil pertimbangan, saya diskusi sih dengan Pak Musli ya. Lagi-lagi waktu itu salah satu teman untuk ngobrol saya adalah Pak Musli ya, ownernya Praba Engineering. Gimana Pak? Ya kalau mau banyak riset, pengen belajar banyak di luar hanya pekerjaan monoton, kerjaan proyek ya di kantor pusat Pas, karena kan jam 5 sore setelah itu free bisa belajar, yang penting mau improve aja. Makanya saya ambil di PT BK Mas gitu. Meskipun Hmm. kenyataannya 1 bulan saya di Tol Probolinggo Banyuwangi dilempar ke saya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini tinggi gitu lah, kurang lebih saya ambil jalannya di situ gitu Mas. Oke, berarti penasaran nih, waktu itu ada dua perusahaan nawarin. Itu Mas Mm-mm. Heri yang approach duluan atau mereka yang approach Mas Heri, misalnya dari LinkedIn gitu mungkin? Iya ditawarin Mas langsung, kayak Pak Ajis itu beliau langsung kontak saya, dan BTW Utama Karya pun sama menawarkan waktu itu ya, di orang gitu. Nah, Dan itu kenapa bisa sampai ditawarin gitu, Mas? Maksudku, apakah Mas Heri punya, ya apakah karena rajin di LinkedIn mungkin, atau punya kenalan sama mereka mungkin? iya, kalau dari Pak Aziz ya, PT BEK ya, itu perusahaan saya sebelumnya gitu. Eh saya kan cukup aktif di LinkedIn, dan waktu itu kebetulan di awal kali sebelum di PP itu kan PT BEK ada bukaan lowongan. Saya juga ikut apply. Jadi data saya udah sampai sana gitu, dan saya mungkin dimonitor juga gitu ya. Salah satunya di situ. Dan akhirnya ya dipanggil gitu. Kalau dari PT AK itu rekomendasi dari Praba, Pak. Mas Bahak gitu. Oh, Jadi dari Praba itu salah satunya kan mungkin ada, wah butuh nih sekian orang gitu kan. iya, Nah ini akhirnya dilempar dan diinfokan. Nah ini mungkin sedikit reminder kan buat penonton. Salah satunya penting banget buat kita punya komunitas gitu relasi. ya. Nah soalnya gitu, karena terkadang lowongan kan nggak lewat publish luar kan, kadang ditanya Iya, rekomendasi terdekat. Gitu sih Mas Mbak, kurang lebih betul, singkatnya. betul. Oke, itu ya. Jadi kalau kita punya value relasi ya dua itu yang aku tangkap tadi dari cerita barusan tuh ya nanti tuh ada lah ya rezeki mah datang lah ya nggak usah khawatir gitu ya Mas Heri ya. Bener Mas Mbak, Tuh. itu di Jadi situ. value dan komunitas gitu. Nah, menarik. Tapi kan Betul. selain selain tadi komunitas, value-nya. Nah, ini kan Mas Heri ini punya value yang sangat bisa dibilang unik ya. Tadi yang adaptif modelnya itu. Nah, apakah itu belajar saat di PT BK berarti Mas? Atau sebenarnya itu udah lama gitu dipelajari? Sampai akhirnya mungkin sekarang kan ke perusahaan baru gitu. Mungkin bisa diceritain itu tuh. Kenapa bisa akhirnya tuh ke Revit adaptif model tuh ceritanya gimana? Oke, menarik Mas Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Mbak atas pertanyaannya gitu ya. Dan mungkin di sini akan saya sharing ya ke teman-teman. Dan semoga dengan adanya Revit Adaptif, di awal saya cuma mention, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman infrastruktur di Indonesia, khususnya di BIM ya, BIM Nih, struktur gitu ya. Semoga bermanfaat gitu. Nah, saya akan sedikit cerita kenapa kok bisa lahirnya adaptif model gitu ya. Nah, ini berkahnya Mas, berkahnya saya ngambil kerja di PT BEK ya, di PT BEK saya penempatan site di Tol Probolinggo Banyuwangi paket 1 gitu ya. Singkat cerita gini Mas, ini cukup menarik ya, karena dulu saya di PT PP secara langsung kita kerja profesional dan juga pengalaman kerja yang real di lapangan di project itu menggunakan civil 3D nih, pengolahan data opnam galian timbunan dan lain hmm, sebagainya gitu, atau di kontraktor ya. gitu. Dan nggak megang struktur loh Mas, di sana nggak Hmm, ada pekerjaan seperti box culvert dan lain sebagainya. Cuma waktu saya resign itu memang belum sampai sana. Saya waktu itu kan ada dua ya. Mungkin sedikit cerita flashback lah. Ada saya dan Mas Amrullah ya, senior saya. Sekarang beliau di BIM engineer-nya di PTPP juga, di Bandara VVIP KN. Beliau di situ sekarang. Nah, balik lagi ke sana. Kan aku biasa megang civil 3D ya Mas ya. Dan Revit secara langsung implementasi di project itu belum pernah gitu, dan aku waktu itu berpikir oke, aku ditempatkan di site, aku akan bertemu dengan tim-tim yang sudah senior nih gitu kan aku baru masuk dong, harusnya ya. gitu kan Mas. Nah saya bareng waktu itu atasan saya secara langsung atau BIM koordinatornya namanya Mas Dodi ya, Mas Dodi. Beliau sekarang di BIM manager di PT Turner and Townsend Mas Baha ya, beliau manajer di sana sekarang. Nah itu dulu BIM koordinator saya, dan beliau itu basically beliau bukan orang infrastruktur, orang gedung Mas. Orang gedung BIM koordinator situ. Dan cukup menarik lagi tim saya Mas, ini cuma nggak masalah ya, aku sangat mensyukuri dan Ya. ini challenge yang luar biasa sampai akhirnya lahirlah metode adaptif model tadi. Saya ketemu tim ya, jadi BIM koordinator satu, terus ada BIM yang megang
struktur ya Mas, megang struktur itu 3 orang ya. Ada saya dan juga 2 tim saya gitu ya. Namanya Mbak Rizky sama Mbak Arifah. Terus setelah itu ada satu lagi tim yang megang highway ya, namanya Mas Ariandi. Beliau cuma megang civil 3D highway-nya, ya, BIM highway-nya beliau. Terus untuk penerapan BIM 5D 4D kita pakai Bexel Manager ada 1 orang ya, itu namanya tim VDC Mas, Virtual Design Construction, itu yang handle BIM 5D 4D. Jadi kita udah dipeta-petakan, kotak-kotakin lah gitu. Nah, menariknya di tim struktur nih, menarik sekali Mas. Kebetulan saya bareng juga, keduanya lebih senior dari saya di PTBK gitu ya, tapi sama-sama fresh graduate Mas, dan semua tim saya nggak ada yang pernah terjun di project infra. Coba biasanya kerjaan gedung kita leveling, kita ke infra. Nah, bisa Iya, dibayangin. iya. Saya sendiri infra paham gitu karena basically dari magang dulu juga ngerti, tapi meskipun singkat tapi bukan project highway dan tapi sebelumnya kan saya kerjain earthwork Mas, civil 3D gitu ya. Sekarang Belum di pernah review Ferdinand sama sekali lah ya. iya, nah, dan di situ saya ditunjuk oleh BIM koordinator saya, Mas Dodi, saya jadi PIC BIM struktur, penanggung jawab BIM struktur. Gampangnya tim leadernya untuk tim struktur nih gitu kan, pokoknya kamu gitu kan. Aduh, ini deh pegang kepala deh gitu. Kebetulan sekali di sana salah satu bukan salah satu ya drafter kami itu juga waktu itu belum spesialis megang di highway waktu itu Mas gitu. Jadi waktu itu kami dituntut dan kita akan ngomongin deh Krill di project itu cukup buat saya cukup menantang ya. Jadi semua orang itu menganggap BIM itu BIM salah BIM, Mas. Semua tuh bisa gitu ya. Oke, berarti ya BIM itu Betul, betul. begitu masuk mana volume besinya gitu kan. Mana volume besi buat sama juga mungkin optimasi waste-nya mana gitu kan untuk pengadaan. Setelah itu mana gambarnya nih dan lain sebagainya. Kebetulan nah ini ngomongin tadi ya linear sampai jadinya model adaptif itu karena mungkin daftarku juga belum secara langsung pengalaman di project highway ya. Pernah jalan jembatan tapi bukan di highway ya, di jalan tol itu bukan. Nah, kita mengalami cukup kesulitan Mas. Itu ada jembatan yang sangat kompleks ya di tol Probolinggo Banyuwangi paket 1 tepatnya di bawah simpang susun Keraksaan Mas. Itu cukup ekstrim sekali ya. Itu ada satu jembatan itu di STA 6525 itu ya. Itu saya masih ingat banget itu kanan kiri tengah ya saya bilang ya itu kanan kiri tengah itu sudutnya itu skew-nya beda Mas dan skew-nya itu cukup ekstrim 23 derajat sama 24 derajat nah, karena ini Mas di posisi main road dan pertemuan dari habis rem tuh Mas wah harusnya lebarnya 30 meter jadi hampir 100 meter 88 sekian aduh Iya, iya. itu ngeri dan pertama kali di situ kita dituntut dari daftar kesulitan untuk mengeluarkan potongan Mas karena sekinya sampai segitu akhirnya pokoknya dari BIM mana gambar lu yang asistensi ke ke tenaga ahlinya ke TA geometri nah saya bilang TA geometri waktu itu Pak Ajis ya itu dari Firma Karya gitu ya nah, kita tahu sendiri nih mungkin Mas Bah juga sebagai kerjanya di konsultan dan juga pernah di supervisi kan tahu ya kita asistensi salah elevasi 1 mili pun kan salah Mas nggak boleh desain 1 mili aja itu berbeda salah nah ini tantangannya kita ngeluarin elevasi dari Revit bahkan Pak Ajis waktu itu juga ngeliat dari model coba lihat elevasinya berapa gitu kan nah gini aku cerita kenapa sampai jadi Revit Adaptive Model kami waktu itu masih menggunakan metode seperti yang biasa digunakan oleh teman-teman ya itu metode saya bilang konvensionalnya adalah menggunakan defaultnya Revit apa sih extrusion, swap blend dan teman-temannya gitu ya. Nah kita gunakan kan swap blend kan, karena kita ngomongin jalan itu kan ada faktor geometri jalan apa aja sih? Ada tanjakan, ada turunan, ada transisi, dan juga ada super elevasi. Betul kan Mas Mbak ya? Nah Betul. dengan posisi skew segitunya masih ada super elevasi, masih ada dari pertemuan tadi main road dan juga rem dan juga tanjakan turunan otomatis ujung-ujungnya semua beda dong punya elevasi top struktur benar ya Mas Mbak ya nah kalau kita mau asistensi maju top strukturnya ya misalnya di ujungnya abutment di sini dia berapa elevasinya di wing wall berapa nah permasalahannya adalah kalau menggunakan sistem biasa kan kita gunakan swap blend kan ya karena kan ada perbedaan kebijakan tuh dan sejauh itu nah kalau kalau masih nggak secure, apalagi nggak kanan kiri beda sudut, mungkin oke Mas Bah. Permasalahannya adalah kalau sudut-sudutnya kanan kiri berbeda. Dimana kan kalau di jalan nggak bisa seideal itu Mas Bah, ya kan? Nah, ketika misalkan sukunya kanan kiri beda, berarti kan di polin ujung, setelah itu di void Mas Bah. Cara-caranya cuma itu aja, gitu kan. Dan waktu itu BIM koordinator saya Mas Dodi cerita ke saya, dia udah banyak diskusi juga di luar dengan teman-teman di waskita karya dan lain sebagainya. Iya memang pada saat itu
momok di Indonesia atau problemnya untuk bikin model detail ya di situ. Struktur skew sama lengkung udah itu. Untuk di Revit ya itu udah aku bilang memang momoknya di situ gitu ya. Belum terpecahkan waktu itu ya. Mungkin kami kalau ketinggalan informasi kurang tahu lah. Kurang lebih yang kami dapat informasi seperti itu ya. Dan akhirnya ya udah di void tadi tuh nggak ketemu mas Mbak untuk elevasi desain sampai aku stres pusing tujuh keliling apalagi dengan konotasi di project itu menganggap BIM itu BIM salah BIM dalam sekejap itu jadi gitu loh mas. Itu kita tambah pressing lagi tuh. Nah akhirnya di situ salah satunya dengan Mas Dodi ya, saya dengan Mas Dodi itu ketemu salah satunya adaptive model mas. Itu untuk proyek gedung di YouTube mas. Jadi di YouTube itu ada apa Revit adaptive model tutorial gitu. Tapi itu di gedung mas untuk bikin fasad gitu ya. Yang bentuknya aneh-aneh tuh pakai adaptive model. Ya, Kan ya. nah terus kita nangkep ya. Revit adaptive model itu kan dia berbasis not titik ya. Titik itu dia berarti kan bisa dibilang punya koordinat EGZ bergerak bebas ya secara EGZ ya. Kanan kiri maju maju mundur maupun ke atas bawah. Dan dia punya rotasi loh. Loh ini yang cocok untuk infra. Akhirnya kami terapin dan problem solve untuk struktur skew ini problem solve dan semua kayak jembatan box cover yang semuanya aneh-aneh yang biasanya kita pusing tujuh keliling untuk void dan lain sebagainya udah clear gitu. Nah, tapi kita masih sistem manual mas Mbak gitu ya masih ya bangun secara disitulah dan juga sedikit kisah cerita mungkin juga kan teman-teman kalau modeling dan bahkan saya melihat sampai saat ini masih banyak ya teman-teman di project infra bahkan jalan tol gitu ya itu modeling pakai Revit itu masih by sistem leveling mas Mbak. Nah ini Ya, sebetulnya udah nggak reliable dengan yang Revit mana? dan juga project infra. Misalkan gini deh kita ada project jalan tol sepanjang 40 km ada puluhan ataupun ratusan struktur. Nah kalau kita pakai sistem leveling berapa ribu level nggak mungkin. Nah paling enak menggunakan sistem adaptive model kuncinya adalah satu model di sini elevasi berapa dan nanti berkelanjutan. Kita menggunakan sistem leveling. Ya mirip kayak kita ngomong di civil 3D lah, vertikalnya ya, tanjakan turunannya berapa, super elevasi dia berapa, udah. Jadi dari satu poin atau satu elevasi ke elevasi yang lain. Jadi kita udah nggak gunain sistem leveling di Revit gitu. Nah, gitu kurang lebih Mas Mbak. Ini singkatnya gitu ya, ini awal mulanya adaptive model. Nah setelah itu banyak pengembangan juga yang kami lakukan gitu. Tapi bentar, berarti Mas Heri itu waktu itu di bawah kontraktor kan ya, ngerjain proyek di lapangan gitu kan ya waktu itu tuh ya? Ya, jadi singkat cerita gini Mas, PT BEK itu kami PT Buana Engineering Consultant. Oh ya, tadi saya belum jelasin ya, mungkin Iya, buat iya. teman-teman yang belum tahu, itu adalah cucu perusahaannya PT Berantas Abipraya Mas. Jadi cucu Hmm. perusahaan yang bergerak memang core-nya itu BIM services Mas, pelayanan BIM ya. Itu dari dulu sampai sekarang juga ya, termasuk ada engineering juga otomatis. Tapi salah satunya itu basisnya value-nya adalah BIM services. Nah, kami banyak menghandle proyek-proyek BIM di PT Berantas Abipraya sendiri khususnya ya, seperti di Jalan Jembatan seperti tadi ya divisi 3 maupun divisi yang lain dan juga termasuk pengerjaan proyek luar juga gitu ya Mas. Itu sekilas tentang PT BK. Nah, waktu itu PT BK itu di apa mengirimkan untuk personil yang menangani BIM-nya di PT Berantas Abipraya divisi 3 untuk proyek tol Probolinggo Banyuwangi paket 1 gitu Mas Mbak singkatnya gitu ya. Oh iya, iya. Kayak manpower Ya, lah gitu lah. sebenarnya kalau aku sih udah tahu ya Mas, cuma nanti orang konteksnya nggak ngerti kan awalnya PTBK, taunya PTBK tuh kan konsultan perencana atau yang apa, toto ke lapangan gitu kan. Nah, Iya konteksnya betul. tadi gini dulu lah. Ya tadi Kalau juga aku belum udah kita tahu ya jelasin makanya ya. aku tadi nyimak dulu, dengerin dulu tuh sampai beres tuh karena seru gitu kan kalau kepotong sayang. Oke, Benar. berarti sebenarnya menarik sekali ya dari awal yang lihat di gedung akhirnya ke infra dan sekarang ini karena aku pribadi aku belum pernah lihat langsung sih kayak apa gitu karena kan emang concernku sekarang banyaknya di manajemen ya karena belum Mm-mm. banyak teknis lagi dan kalau teknis civil 3D aja gitu kerjaan-kerjaan benar tadi yang Mas Yari bilang kalau misalkan maunya perusahaan yang Pak Musli tadi bilang yang kecil dan besar tuh civil 3D sangat sangat membantu gitu karena proyek-proyek kecil pun masih bisa gitu kan kalau Betul. emang proyek jalan gitu masih bisa kepake lah untuk cross-cross kecil kalau Revit kayaknya emang belum sih mas ya betul sekali untuk sekarang ya belum belum masih civil 3D lah gitu untuk penggunaannya oke nah akhirnya Mas Heri membangun BIM Proplan tadi kan. Maksudku dari awalnya di BEK, adaptif model, terus akhirnya ngisi pelatihan-pelatihan banyak, terus BIM Proplan. Nah, aku penasaran Mas Heri, kenapa Mas Hmm. Heri waktu itu ikut pelatihan-pelatihan kemana-mana? Ini nggak tahu mau dijawab atau enggak ya. Karena ini hipotesa aku aja ya. Kayaknya Mas Heri ini sedang menjajaki rumah orang lain dulu deh sebelum buat gitu. Kalau aku yang gitu. Karena waktu dulu kan aku belum kenal banget ya
Jadi aku lihat, wah Hmm. Mas Heri di sini, 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 sini. Dan sebenarnya handal tuh waktu itu mau coba aja. Cuma waktu itu handal tuh ada apa ya, waktu akhirnya nggak jadilah waktu itu tuh. Sehingga nggak ngajak waktu itu untuk collab Revit-nya gitu. Tapi Hmm. apakah itu trik juga gitu kalau boleh di-sharing, apa emang waktu itu belum kepikiran BIM Pro Plan gitu kan? Karena kan di kemana-mana Mas Heri mungkin, wah kemana-mana lah. Ada semua poster Mas Heri itu di semua lembaga pelatihan teknik sipil di Indonesia kalau aku lihat. Iya. Oke Mas Bay. Jadi makasih banyak ya Mas Mas Ba atas pertanyaannya. Eh mungkin gini Mas. Nah, ini tadi kita belum lanjutin yang adaptif ya. Sebenarnya adaptif itu masih menarik karena ada integrasi application civil 3D. Tapi mungkin next mungkin ada bahasan kita bisa sharing juga gitu ya Mas Ba, dan ini Iya. menarik. Tapi saya kan jawab langsung kenapa mungkin awalnya dulu saya ngisi banyak training di mana-mana dan setelah itu saya di end bikin BIM Pro Plan gitu ya Mas Ba. Jadi gini sebetulnya untuk ngajar ya Mas Ba, untuk ngajar itu saya waktu lulus skripsi kan saya ngambil perencanaan jembatan ya Mas Ba, review desain Ya. menggunakan media sipil. Pertama kali saya lulus dan kebetulan karena memang salah satunya berkah kita personal branding ya, post di LinkedIn itu ada yang minta training. Bahkan setahu saya itu beliau profilnya seorang dosen Mas Ba, namanya Pak Komarudin. Siapa tahu masih nonton di sini gitu ya. Itu beliau minta private saya, dan juga ada Pak Tony juga, itu beliau dari Bali gitu ya. Mas minta ini dong apa private untuk media sivil gitu kan. Aduh, apalagi satunya dosen gitu kan, sudah segera bilang, Pak, mungkin kalau secara teknis detail Bapak lebih tahu dari saya gitu kan. Namun kalau untuk um, kalau hanya training menjelaskan di media sivil mungkin Bapak belum mengenal dan saya tahu tools-toolsnya, it's okay gitu. Dan itu pertama kali saya ngisi training Mas Pak. Nah, kebetulan juga waktu itu ketika saya di PTPP pun saya beberapa kali juga ngajar Mas. Meskipun saya di set ada kesempatan ini ya tadi ya dari beberapa saya upload di LinkedIn. Setelah itu juga ini dulu kan saya banyak ikut short course, dan sedikit tips waktu short course saya banyak kenalan Mas. Jadi misalkan saya ikut short course ada 10 orang, 50 orang saya japri satu persatu untuk saya ajak kenalan. Akhirnya banyak ketemu Oh, gitu Mas, kurang lebih singkat-singkat gitu, dan banyak juga yang minta training civil 3D waktu itu gitu. Nah, jadi memang kayaknya untuk ngajar itu memang kayaknya udah jadi muncul passionate di situ sih Mas. Jadi waktu karir nggak sengaja passionate ngajar itu jadi trainer itu muncul gitu kan. Dan itu dari awal lulus kuliah, bahkan sebelum saya kerja di PP pun saya ngajar juga. Begitu lulus sidang skripsi besok saya ngajar tadi ya Pak Marudin salah satu gitu. Terus lanjut lagi apa ya Mas, tadi sampai di saya banyak ngisi training. Jadi 2023 itu saya jadi trainer juga ya di Praba Engineering untuk trainer struktur Revit Mas Baha lebih gitu. Beberapa seperti sertifikat juga saya cantumkan juga ya di LinkedIn gitu ya, itu dari Praba. Terus di luar itu saya juga banyak ya masuk sendiri, bahkan mereka yang nggak butuh sertifikat Mas dalam tanda kutip, pokoknya pengen belajar sama Mas saya Rizky belajar gitu ya. kan ya, kurang lebih gitu. uh, Utamanya sih dulu setelah ini juga ya Mas ya, seperti waktu awal-awal saya malah banyak di civil 3D Mas, bukan Revit gitu ya. Masih banyak, meskipun saya 2023 saya handle BIM struktur juga, banyak orang masih pengen belajar civil 3D dulu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Setelah itu di ujungnya saya jadi tapi di Praba saya sebagai struktur trainer struktur Revit ya gitu, jembatan gitu ya. Dan beranjak masih sampai sekarang sih Mas Mbak, saya juga sebagai trainer Revit Advance juga ya di Praba gitu ya, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol gitu, itu yang strukturnya biasanya trainernya saya di Praba. Dan selain itu juga, nah kenapa bikin BIM Pro Plan Mas? Jadi BIM Pro Plan itu saya bentuk itu bareng teman kampus saya. Jadi singkat cerita gini Mas Mbak, ada momen kebetulan saya ngajak teman-teman saya di kampus satu angkatan ya, namanya Mas Juni sama Mas Restu ya, itu timnya BIM Proplan juga gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin BIM Proplan tahu mereka berdua gitu ya. Nah itu kebetulan kita satu kampus yang sama, satu angkatan juga, satu kelas juga dulu waktu waktu kuliah, kebetulan kita bisa bareng Mas ketemu ya. Dulu bareng bertiga-tiganya di PTBK ya, bulan Desember 2024 kemarin aja. Dan sekarang Mas Restu masih ada di sana, dan saya dan Mas Juni di PT Berantasnya sekarang gitu. Nah, singkat cerita kita punya visi. Nah, beberapa kan aku memang ngisi juga ya di luar dan lain sebagainya. Terus buat ngisi waktu luang kayaknya kita better deh kalau kita ngerjain project freelance gitu ya. Gimana kalau kita bikin ya paling tempat freelance tapi ada namanya gitu ya, untuk kita ngejain project-project freelance gitu ya Mas Ba. Gitu sih singkatnya gitu. Terus
Selain itu juga kayaknya menarik deh untuk bangun brandingnya BIM Proplan itu dimulai trust kepercayaan masuk itu salah satunya kita lewat training. Karena aku sendiri tuh banyak gitu loh yang minta Mas Heri minta tolong dong training. Apalagi waktu itu uh, pertama kali saya nge-training untuk Revit Adaptive Model ya, dan boom pertama kali ini loh ada Revit Adaptive Model, dan itu jadi training kayaknya jadi training pertama di Indonesia juga gitu ya Mas Mbak. Itu banyak yang minta gitu ya. Bahkan awal dulu saya sharing Revit Adaptive Model itu banyak secara pribadi masuk minta training tanpa sertifikat Mas Mbak. Jadi orang yang pengen belajar aja gitu dengan saya. Nah, kenapa nggak kita manfaatin aja ya? Maksudnya kita bikin kayak short course gitu ya, kelas singkat lah gitu kan, dari jam 10 sampai jam 3 sore mungkin sama 2 hari itu atau lain sebagainya untuk kita maksimalin ya. Jadi salah satunya Hmm. tadi terus ya udah akhirnya tercipta lah tahun kemarin itu kita bikin, waktu itu belum ada Mas Restu ya. Mas Restu baru kalau kalau pertama kali tercetus itu Mas Restu masih belum bareng nih dulu. Sorry ya, aku tadi lupaan kita mau bareng ya. Dulu Mas Restu masih di kalau nggak salah dulu di rumah, ya, belum belum bareng kami di belum belum bareng kami di BEK lah gitu. Nah, cuma kita udah kontak, ayolah kita bikin gitu kan. Nah, awalnya dulu kalau ngomongin awal banget saya dengan Mas Juni itu berdua. Udahlah kita coba bikin running. Training pertama dulu kita Revit Adaptive Model batch pertama ya. Kita bikin jembatan LOD 400 ya. Dalam penyiapan untuk kerja di lapangan ya. Mulai dari modeling, pembuatan pembersihan, sampai si drawing lengkap untuk fabricated. Nah itu dulu di situ Mas terlaksana. Jalan-jalan akhirnya juga ya, saya ceritakan tadi per Desember Mas itu juga bareng dengan kami, ayo coba kita perbesar ini. Tapi Oke. untuk tujuan utamanya BIM ke depan, nah ini menarik Mas, kita punya tujuan Mas. Jadi awalnya tadi itu kan untuk kita bertiga ngerjain project freelance Mas. Nah, lambat laun kita mengubah juga kok, sambil berjalannya kita mengubah jadi kita punya konsep baru. Dan konsep barunya udah dari tahun kemarin per Desember itu kita akan jadikan BIM Propen ini basis komunitas, Mas. Jadi BIM Propen itu ke depan kami pengen itu jadi basis komunitas. Jadi kayak tadi orang yang ikut short class kami akan kami coba berdayakan, ya khususnya teman-teman yang mau aktif ya gitu ya. Untuk kita kan punya tujuan besar, game plan kita adalah nantinya itu adalah pengerjaan project yang besar gitu, termasuk ya jadi company gitu ya. Kalau mungkin ya singkat lah, mungkin di handle itu kan sudah bentuk PT ya Mas Bahaya, dan memang konsultan lah kalau saya bilang, mungkin sedikit nanggapi di sana dan boleh ditanggapi juga dengan Mas Bah. Kami juga ada arah ke situ Mas, dan kebetulan untuk kami saat ini memang belum berbentuk PT Mas Bah, belum berbentuk PT atau company. Jadi kita basisnya tuh komunitas Mas Bah, komunitas kita akan kembangin, dan di sana nanti harapan kami dengan teman-teman yang ada di sini ini nanti bisa kita kolek untuk kita kerjasama bareng ya, dalam untuk misalkan nanti ada pekerjaan freelance dan lain sebagainya, kita bisa saling tukar. Dan mungkin aku punya hope juga ke depan kalau ini nanti semakin membesar. Nah ini harapan saya ketika nanti katalah jadi kita nanganin banyak proyek besar juga. Nah, dengan adanya bisnis komunitas yang kuat tadi kita bisa saling bantu, paling nggak dari kebutuhan SDM bisa kita penuhin Mas. Nah, itu sih. Jadi goal utamanya BIM Propan ke depan itu adalah proyek, termasuk proyek engineering juga Mas Mbak. Itu ke depan gitu ya Mas Mbak. Jadi kurang lebih gambaran di situ sih Mas Mbak. Bukan hanya sebatas training ya, tapi salah satu program kami memang di tahun ini salah satunya kami menggiatkan juga training short course gitu ya. Dan kurang lebih seperti itu sih Mas Mbak. Mungkin kalau di luar itu training cuma ngenalin tools-toolsnya aja, nih Revit ini biasanya gini. Kita biasanya training sudah studi case Mas. Apa aja sih problem di lapangan, apa aja sih kendala mungkin kalau teman-teman terjun di lapangan. Nah itu yang banyak kita create gitu Mas Mbak. Oke, siap Mas Heri. Ya, tadi ini sih Mas, aku ada penasaran juga. Kan sebelum BIM Proplan tuh Mas Heri ngisi pelatihan-pelatihan di tempat lain kan. Sebelum ada BIM Proplan kalau aku lihat gitu. Betul. Nah, maksudku itu berarti itu trik untuk mempelajari apa emang ada tawaran Mas Rizky ini aja atau memang itu trik untuk mengumpulkan massa untuk ke BIM Proplan gitu. Kayak gitu ya berarti ya. Enggak juga sih Mas, karena sampai sekarang pun Berarti aku kena masih ngisi peluang di aja tempat ya. lain juga ya. Aku masih ngisi. Nah, kalau secara langsung di Praba Engineering untuk apa training full course, aku di sana Mas, banyak juga. Cara Hmm. permintaan perusahaan langsung di Praba Soalnya gitu ya. aku pernah lihat tuh di tempat-tempat kecil gitu. Aku pikir aku waktu itu ngeliatnya wah ini berarti trik tapi ya udah kejauh sedikitnya ya gitu. Walaupun tadi Hmm, langsung lompat ke BIM Proplannya kalau aku nangkepnya tapi it's okay lah gitu. Intinya udah kebayang sih. Ya Mas hmm. Heri itu emang banyak tawaran-tawaran karena memang metode yang dibawa itu belum ada kan di Indonesia dan mungkin ada yang lain gedung gitu udah sering bahas tapi yang mempublikasikan kan mungkin baru Mas Heri gitu ya. Jadi memang orang-orang tuh banyak yang ingin belajar gitu karena ya Mas Heri yang mempublikasikan akhirnya ya peluang banyak sekali kan masuk karena publikasi itu. Oke,
tadi terkait bahas BIM Proplan ya dengan rencana-rencananya itu juga menurutku perlu dikembangkan Mas, itu menurutku ide yang bagus gitu karena memang kalau kita lihat ya Indonesia negara yang besar gitu. Jadi apalagi BIM ini aku tuh lagi benar-benar suka baca jurnal segala macam lah. Aku nyari tahu ada nggak sih orang yang bilang BIM tuh nggak bermanfaat gitu. Aku cari Hmm, gitu pokoknya dan belum nemu banyak sih. Ada sih tapi banyaknya lebih ke perbandingan bagaimana BIM dan tidak gitu. Dan jawabannya banyaknya ya bagus BIM gitu kan sebenarnya. Cuma hmm, banyaknya nggak bahas kendala-kendala gitu kan. Kendalanya misalkan kendala terkait biaya, software, orang gitu. Udah itu paling sering gitu kan. Apalagi orang gitu kan. Gimana caranya kita bisa meningkatkan kompetensi biar bisa bekerja dengan BIM keseluruhan gitu kan dengan kondisi hmm. Indonesia yang begini luasnya gitu kalau aku lihat. Ya, Nah, ini aku tadi sambil cek tornya gitu. Ini aku ngobrol lompat-lompat kemana gitu kan seperti biasa aman gitu Mas. aku Kita kalau ngalir aja ngobrol kayak ngobrol diskusi santai aja tuh Mas. Ini makanya lebih 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 mengering juga sampai aku gitu. cek sih. Nah, kalau Mas Heri memandang BIM itu akan jadi suatu hal yang eh, karena aku tadi lihat backgroundnya Mas Heri itu kan dari orang struktur terus ke BIM. Hmm, Nah, orang kan banyak memandang BIM itu adalah suatu hal yang wah, luar biasa. Akhirnya orang mendalami software. Kalau menurut Mas Heri nih, hmm, bagaimana sih kita tuh jadi seorang BIM yang bisa layak pakai perusahaan? Maksudnya gini, bisa sangat diminati perusahaan gitu. Apa saja yang harus dilakukan agar bisa sampai ke situ gitu? Kalau menurut Mas Heri. izin Mas, saya coba nyimpulin ya, takutnya Iya, kita miss gitu. Nah, iya, iya. apakah poinnya gimana caranya supaya kita bisa dikenal dan kerja Betul. atau lebih lainnya kan tadi Mas Bay juga sempat nyinggung gimana implementasi ataupun kekurangan ataukah realnya seperti Yang apa dan pertama tadi, Mas. oh berarti gimana supaya kita bisa dalam artian dilirik perusahaan ya untuk bekerja Betul, apalagi di posisi BIM ya. Jadi gini betul. salah satunya untuk belajar BIM itu aku ngomong fakta dulu di lapangan ya Mas. Masih banyak orang apalagi yang baru belajar itu mereka itu berpikir BIM itu 3D model Mas. Itu masih banyak. Step berikutnya ketika mereka belajar ya mereka mulai ngerti oh BIM itu ada uh, apa untuk pengelolaan data dan lain sebagainya. Cuma kita balik di awal deh orang itu baru taunya oh ya 3D model itu BIM gitu kan. Padahal kan lebih luas dari itu ya. Gini, kalau saran saya ya, gimana mereka bisa dikenal? Kalau ini mungkin poin yang dijawab gimana caranya? Kan kita tahu ya esensi BIM itu nanti bukan hanya tadi di model, namun pengelolaan basis pengelolaan data dan lain sebagainya. Jadi saran saya untuk bisa dikenal, paling nggak kalau yang pertanyaan adalah dikenal, berarti kamu harus punya sesuatu. Apalagi mungkin kan saya ceritakan kayak tadi background saya dari kampus daerah untuk kamu bisa kerja di bidang BIM gitu ya Mas ya. Kalau saran saya, kalau pertanyaan adalah untuk di bidang BIM, untuk saat ini kan memang masih kita dalam tahap aku bilang apa pengelompokan masih di 3D itu juga di lapangan itu masih Mas. Jadi kita masih berkutat karena kita ngomongin model 3D orang yang benar-benar bisa modeling 3D dengan benar itu susah Mas di lapangan Mas. Nah, apalagi kalau kita ngomongin ya kalau model 3D-mu aja salah ya gimana yang lain kan gitu. Jadi saran saya bisa di kamu mau belajar di mana sih? Kalau aku bilang kita akan kotak-kotakin. Kalau aku dulu tuh kotak-kotakin dulu tuh. Di dunia kerja itu kan nggak bisa kamu pengen oh aku pengen ke semua tuh gedung terus sumber daya air Betul, seperti betul. bendungan terus jalan jembatan. Nah, aku gini, kamu mau kemana dulu satu? Yang kamu minati apakah di gedung, apakah di infra jalan jembatan, ataukah mungkin kamu senang misalkan di proyek-proyek SDA seperti bendungan, itu kamu petakan dulu. Termasuk kamu baca juga potensinya kira-kira di lapangan seperti apa nih, ya dengan peluang maupun juga tantangan gitu kan. Nah, misalkan oke okay lah, aku ngambil misalkan infra gitu kan, infra. Nah, infra itu sekarang kebutuhannya apa aja sih? Kalau ngomongin sekarang ya Mas ya, kita nggak ngomongin Ya, next. Kalau ngomongin sekarang, misalkan aku pengen jadi bisa megang jadi BIM modeler lah. Kalau sekarang kan jenjangnya dari drafter ya juru gambar, BIM modeler, BIM koordinator sampai BIM manager gitu kan. Oke, aku pengen jadi BIM modeler gimana gitu kan pertanyaannya. Berarti salah satunya, oke aku nonton di infra jalan jembatan, oh di sana yang dibutuhkan apa aja? Real cash di project itu biasanya untuk sekarang kan penerapan dari 3D, 5D, 4D kan mas. Oke berarti di ya. sana yang lumrah dipakai apa?
berarti kamu harus menguasain civil 3D minimal ya untuk pekerjaan jalan jembatan maupun termasuk pekerjaan artwork atau pekerjaan tanah. Nah, setelah itu kamu belajar Revit. Setelah itu kamu minimal banget yang biasa dipakai 5D 4D apa sih? Salah satunya class detection dan timeliner dan lain sebagainya itu kan menggunakan Navisworks misalkan. Kita ngomongin dari authoring tools, Autodesk gitu ya. Yeah. Ngomongin di situ. Ya udah, kamu belajar di situ dan apalagi khususnya nih, aku punya banyak mungkin kan sampai sekarang adik-adik tingkat saya maupun juga banyak dari kampus daerah juga mas ataupun teman-teman mahasiswa nggak cuma kampus daerah yang diskusi juga gitu ya sering banyak minta diskusi dengan saya cuma bilang apalagi khusus banget nih buat teman-teman di kampus daerah yang mungkin fakta di lapangan mas itu kampus itu ternyata berpengaruh dalam artian berpengaruhnya gini kamu dari kampus mana itu kamu dilirik untuk kurang lebih kualitasnya kayak gimana sih hasil lulusannya itu gitu. Nah, apalagi di kampus daerah yang kurang dikenal, mungkin dari jaringan alumni itu juga kurang. Hal yang kamu bisa lakukan adalah personal branding. Dan itu juga yang saya lakukan dulu. Jadi misalkan kamu udah tahu, oke, saya harus menguasai Civil 3D, Revit, Navis misalkan. Ya udah kamu belajarin itu, setelah itu kamu coba personal branding apa yang kamu belajar. Katakanlah paling gampang, aku belum ada portofolio project ngerjain. Ya udah, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu ikutin. Misalkan kamu ikutin short course, kamu tampilkan. Tapi jangan hanya, habis ngikutin short course terus kamu posting kemarin short course. Enggak. Ya apa yang value yang bisa kamu jual lebih. Misalkan dari kamu belajar, kamu coba kembangkan. Setelah kamu kembangkan, kamu coba share misalkan di LinkedIn supaya dilirik orang dan akhirnya kamu dikenal. Ini orang punya basis misalkan buat teman-teman fresh graduate ya. Ini orang punya basis ketika ada lowongan bisa dihubungin ataupun bahkan saya bilang tadi ya kalau bisa ikut komunitas nih. Nah, di sini ada BIM Propan juga handal kan. Sama-sama kita punya komunitas ya Mas Mbak. Nah, teman-teman boleh ikut di situ gitu ya yang misalkan ikut training yang komunitasnya aktif, komunitas belajarnya aktif. Misalkan gini. Mungkin saya jadi lompat Mas Mbak, tapi sorry ya saya lompat ya. Oh, aman, aman, aman. Lompatnya tuh gini, misalkan ternyata ada lowongan pekerjaan kan saya bilang mention tadi sempat kita ngomongin ya 70 sampai 85% bahkan kemarin saya coba buka jurnal itu lowongan pekerjaan itu nggak dipublis dan itu real. Saya juga sering ngalami termasuk di kantor ataupun kebutuhan saya jarang banget dipublish kalau nggak urgent benar-benar nggak ketemu. Jadi lowongan itu biasanya baik di project maupun perusahaan itu turun kita butuh katakanlah untuk di tim ya untuk terutama untuk handle project tertentu lah misalkan di terdekat ini kita ada project ini saya butuh orang biasanya nggak dipublish dulu tapi tanya ke tim dulu di sini siapa yang mungkin punya teman rekomendasi untuk ngerjain project ini untuk ngisi posisi ini, misalnya ngisi posisi BIM. Nah, kebetulan kalian aktif nih. Jadi syaratnya nggak cuma ikut training ataupun ikut komunitas, tapi kalian harus aktif. Kalian aktif, syukur-syukur diskusi. Misalkan ada komunitas, ada foundernya di sana ya. Nah, diskusi dengan foundernya, dengan training, diskusi dengan trainernya gitu ya. Nah, salah satunya dengan orang-orang tadi lah. Kalian aktif, kalian dikenal, pas ada lowongan, nah, dan kalian dinilai aktif, bagus nih, trash di LinkedIn dan lain sebagainya bagus, dan mungkin kalian ketika komunikasi juga sopan bahasanya gitu misalkan, kalian bisa direkomendasikan loh gitu. Jadi saran saya buat teman-teman di situ dan juga ini jawab pertanyaan Mas Mbak tadi gimana sih buat teman-teman yang mungkin pengen berkarir, salah satunya gimana untuk saat ini ya kondisi saat ini supaya Ya. bisa bekerja di perusahaan maupun project dengan posisi BIM. Kurang lebih gitu Mas Mbak kalau dari saya. Oke, siap. Mas Heri, kalau Mm-mm. Mas Heri melihat pandangan BIM ke depan di Indonesia, gimana Mas? Setelah lihat Oke. BIM banyak Ini sekali. kayaknya saya setuju dengan obrolan Mas Bay ya, meskipun sebetulnya saya udah punya bayangan itu juga sama lah kan. Saya melihat sama hanya saja nggak tertulis. Kalau Mas Bay kan udah nulis di LinkedIn tuh. Ini sedikit saya ikut mention LinkedIn-nya Mas Bay nih gitu kan. Mas Bay kan pernah nulis juga dan saya setuju dengan itu dan saya pun berpikir demikian. Jadi gini, mungkin akan saya bahas kalau ngomongin masa depan BIM di Indonesia akan bahas juga real dengan sekarang Mas. Jadi kalau sekarang itu mungkin aku sedikit ngomongin fakta ya Mas ya karena ini aku bilang aku nggak pengen gebor-geborin BIM itu BIM salah BIM semua ajaib dan begitu kalian masuk kok kayak gini gitu jadi gini saat ini tuh aku bilang masa depannya itu cukup bagus karena real fakta di lapangan sekarang itu kita baru berkembang loh bahkan aku bilang Ya. uh, aku nggak akan nyebut project, tapi aku akan ngomongin sebuah fakta. Bahkan di project besar, dikenal BIM-nya bagus, itu ternyata belum tentu loh mas. Maksudnya belum tentu gimana gini. Bahkan ada fakta, orangnya keren, orang BIM-nya keren. Bahkan nilai KPI BIM-nya is okay, keren banget. Tapi ada fakta yang sangat menarik mas aku temukan. Dan itu salah satu member kami juga ya, alumni di BIM Proplan, itu menyampaikan, loh mas, kami loh project sebesar ini, kami loh nilai KPI BIM-nya tertinggi, tapi sebetulnya itu bisa dibilang zong, menurut saya nol untuk secara real benefitnya di lapangan karena gimana
Dia dilihat implementasi BIM kan kalau kita ngomongin untuk saat ini kan salah satunya pengelolaan data dan sentralisasi data di CDE kan. Kita kerja, submit, di sana ada review dan approval. Nah, di sana kan ada kontraktor, supervisi, dan owner gitu kan. Hmm. Yang harusnya semuanya berpartisipasi, enggak. Ternyata hanya dari kontraktor, BIM modeler tadi dia yang submit, dia masuk akunnya si owner untuk dia sendiri review dan approval. Nah, itu Ya, betul kurang lebih sekali. kayak gini Mas. Aku pengen ini mungkin di luar belum ada yang bongkar Mas. Aku pengen bongkar ini karena gini, aku pengen ngasih kalian sebuah fakta. Berarti di Indonesia itu masih benar-benar baru banget untuk berkembang Mas. Masih belum optimal. Nah, tapi saya bilang dengan adanya real cash ini ya bukan berarti jelek enggak ya. Memang semua kan harus dimulai bertahap ya kan. Kita berkembang kan Betul. mulai kan bertahap. Nah, dengan adanya mungkin transformasi digital kan nggak bisa instan ya. Masih ada orang yang belum aware, mereka dikasih tahu pun mereka nolak itu banyak gitu ya. Nah, aku bilang, tapi ke depan teknologi digitalisasi itu nggak bisa ditolak. Mau kamu nerima atau nggak nerima itu akan terjadi dan siapa yang nggak bisa beradaptasi dia akan ke cut off gitu. Nah, saya akan sedikit cerita supaya semoga ini membuka insight banyak teman-teman gitu ya. Untuk sekarang deh, sekarang ini cukup bagus dengan adanya peluncuran SKK BIM ya Mas Mbak ya. SKK BIM itu udah mulai meluncurin ya di situ udah mulai bisa diakses teman-teman. Nah, jenjang sekarang itu kan ada BIM modeler, setelah itu BIM koordinator, setelah itu BIM manager. Nah, di bawahnya BIM modeler tadi dengan drafter gitu ya, juru gambar. Itu adalah sekarang. Dan BIM ini bagian terpisah dari tim engineering project. Biasanya BIM itu sendiri gitu ya, Mas ya. Untuk saat ini ya. Nah, tapi gitu meskipun masuk di dalam engine tapi dia seperti bagian terpisah part of gitulah, part of atau bahkan bisa jadi kalau ngomongin yang di sini kan bisa jadi kayak tadi ya. Jadi kita berbeda. Nah, ada BIM modeler sendiri, nanti dia ngelola manage data dan lain sebagainya, ya orang lain ya tetap aktif nih menggunakan metode itu, menggunakan metode BIM. Nah, kalau aku bayangin ke depan itu BIM ini bukan jadi posisi ya Mas ya, kalau menurut lebih luas ya. Tapi BIM kan memang esensi awalnya dia adalah sebuah metode ya, salah satunya metode pengelolaan data, sentralisasi data dan lain sebagainya. Jadi ke depan itu semua orang ya akan menggunakan metode BIM. Nah, sebentar nih. Kalau aku ngomongin gini pasti ada beberapa orang yang bingung deh. Gini, misalkan gini. Sekarang banyak teman-teman, katakanlah teman-teman lulusan teknik sipil lah. Mungkin kayak saya dulu fokus belajar analisa struktur dan susah payah belajar itu ketika kuliah gitu kan. Ketika sekarang fokus di BIM kan saya cuma ngomongin model dan dulu ilmu yang saya dapetin kayak nggak kepake gitu Mas. Nah, saya berpandangan dan ini juga baik dibahas gitu ya oleh teman-teman juga. Saya rasa nanti saya pengen juga dengar masukan dari Mas Mbak itu nanti orang itu akan kembali ke katalah dia basically dia apa katalah orang civil engineer ya basically analisa struktur dia akan menggunakan sebagai engineer struktur menggunakan metode BIM dia project manager menggunakan metode BIM semua data kita sentralisasi semua dari situ dan juga nanti seperti drafter bisa jadi dicoret dia akan jadi BIM modeler jadi BIM modeler itu adalah upgradean dari drafter. Nah, kurang lebih itu masa depan. Jadi masa depan ke depan itu semua orang di project itu akan terdigitalisasi. Nah, dan kalau aku ngomongin linear di sini, ini aku bilang masa depan yang luar biasa dan ini potensi buat teman-teman. Oh, berarti kan kita arahnya digitalisasi, apalagi dengan gini. Kalau kita beberapa tahun kemarin kita ngomongin BIM, salah BIM gitu kan. Sekarang masuk eranya AI juga loh, jangan salah. Dengan masuknya adanya eranya AI yang seluar biasa masif ini, teknologi nggak bisa dibendung lagi. Maka cepat atau lambat teman-teman harus mulai beradaptasi dengan digitalisasi konstruksi buat teman-teman yang di konstruksi ya. Kalau teman-teman nggak mau mengadop atau teman-teman beradaptasi dengan adanya teknologi, katalah mungkin seorang surveyor ya, teman-teman harus bisa menggunakan metode BIM, bukan cuma sekedar ngupload data aja, teman-teman mulai bisa mengolah menggunakan metode BIM gitu ya, habis gitu. Kalau kita ngomongin di situ lingkup kecilnya software BIM harus bisa dan lain sebagainya, digitalisasi lah. Nah, dan saya rasa kalau semua orang nanti berpandangan seperti itu, ya saya bilang powerfulnya di situ. Hanya saja dengan kebaikan dan potensi yang luar biasa tadi, pasti akan meninggalkan sisi buruk dong, Mas. Sisi buruknya apa? Sisi buruknya adalah teman-teman yang tetap menggunakan metode konvensional, ke depan bisa jadi mereka akan tertinggal. Nah, gitu. Dan ini ya mungkin kami BIM Propet, termasuk saya melihat juga Mas Bah juga sama gitu ya di Handal yang ingin mengedukasikan itu ke teman-teman kan bahwa tadi bukan hanya 3D model loh, ternyata di luar itu kalau kita ngomongin ke depan potensi dunia konstruksi itu bukan hanya soal BIM loh, tapi tentang digitalisasi masif gitu ya di semua lini posisi. Nah, itu kurang lebih gitu Mas Bah. Mungkin bahkan sedikit ya Mas karena ini saya anggap ini diskusi santai. Aku juga pengen Ya. dengar gimana sih kalau pandangan Mas Bah juga terkait hal ini gitu Mas.
Iya, betul. Saya setuju Mas sama yang Mas Heri tadi sampaikan ya. Kalau misalkan BIM itu metode dan ya kalau aku berpendapat nggak akan ada nanti posisi BIM apa BIM apa BIM apa. Barusan Handal kan ngerilis tulisan tuh via carousel Mm-mm. kan gitu. Mm. Jadi semuanya ya akan BIM, inspektor, terus apalagi admin gitu. Nggak satu orang nanti dia yang handle semua nggak gitu. Dan apa ya, itu yang perlu digaungkan sih. Makanya kita harus benar-benar bisa menyebarkan manfaatnya. Selain memang regulasinya harus kita dukung juga gitu kan. Kayak ada Betul. asosiasi juga yang mensupport ke sana gitu. Jadi kita bisa sama-sama apa ya, akhirnya tuh manfaatnya benar-benar kerasa lah gitu. Bukan hanya dari segelintir orang atau kita kelihatan memaksakan manfaatnya, tapi benar-benar ini. Dan setuju banget sama statement Mas Heri tadi bilang semuanya akan terdigitalisasi pada zamannya. Sekarang kayak kita lihat deh, kalau menurut aku kalau lihat survei McKinsey ada ya, jadi dia Hmm. konsultan penelitian gitulah sederhananya. Ya. Tahun 2016, aku kemarin kan cari lagi ada yang update atau enggak, ternyata belum. Dia 2016 bilang konstruksi itu adalah bidang yang paling tertinggal di bidang digitalisasi. Nomor dua, nomor satunya tuh, aduh lupa aku nomor satu apa ya. Pokoknya nomor dua konstruksi gitu. Dan itu kan hal yang fatal. Dan sekarang kita masih bisa lihat itu terjadi. Gampangnya lihat aja manufaktur yang udah begitu canggih pakai robot segala macam. Kita di lapangan ya masih banyak pakai tenaga orang gitu. Dan nanti Hmm. nggak menutup kemungkinan kayak di Cina, semuanya difabrikasi di pabrik dulu semua. Bahkan ada jembatan tuh yang dibuat dulu di pabrik. Di Sungai aku pernah video itu. Terus dipasang tak gitu si bajanya langsung. Pasang di abutmennya langsung gitu. Itu kan Iya benar. itu kan ya bukan BIM tapi itu teknologi baru ya, sebenarnya semuanya akan ke sana gitu, metode akan berubah, metode pemasangan dan segala macam, metode cara kita memeriksa gambar segala macam 4D dan lain-lain itu akan berubah. AI tadi, IoT kalau misalnya buat sensor, jadi mau Iya nggak mau betul. kita harus melek ke situ gitu, kalau misalkan enggak ya ketinggalan gitu sih Mas Edi, sama aja sebenarnya pandangannya. Dan aku setuju banget ke depannya ya kita harus benar-benar bisa menggaungkan itu. Dan apalagi Mas Heri ini terakhir, mungkin Mas Heri kita ngobrol udah sejam Hmm. lebih, aku juga ada aktivitas lain sore ini. Jadi Oke, aman. Mas Heri ini kan punya komunitas, terus punya Hmm. pelatihan-pelatihan gitu ya. Mungkin Mas Ya. Heri bisa sampaikan lah rencana Mas Heri di pelatihan itu, dan gak hanya pelatihan di komunitas itu. Tadi sempat di-mention sih, tapi mungkin ini penutup lah. Hmm. Harapannya Mas Heri eh, di komunitas itu ingin mengembangkan apa, terus rencana-rencana BIM Propline sekalian promosi segala macam, silakan kan nanti tanggal 5-6 Juli juga ada pelatihan kan ya. Hmm. Oke, makasih banyak Mas Ba buat pertanyaannya ya. Jadi salah satunya untuk kami saat ini sedang pengen ngembangin basis komunitas ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar BIM, tapi di ending afternya itu kita punya komunitas, ya salah satunya kita punya BIM Proplan dan aku juga banyak banyak juga ya salah satunya hopnya dengan tadi ya. Karena BIM Proplan kebetulan saat ini juga selain yang saya bilang tadi ya di tren itu kami ngerjain banyak beberapa project juga gitu ya. Dalam artian kami fokus juga ngerjain project gitu ya. Salah satunya tadi ya beberapa untuk saat ini kita ada beberapa pengerjaan villa juga ya di Bali. Terus kita juga dalam waktu dekat kemungkinan besar akan dapat juga proyek struktur untuk di jalan tol juga gitu ya. Dan harapan saya adalah dengan berkembangnya komunitas mungkin juga barangkali teman-teman nanti mungkin katalah yang pengen ngerjain freelance dan kebetulan kami juga butuh tenaga, nah saatnya bisa di situ. Ya, Lebih dari itu ya tujuan kami, aku pengen ngumpulin teman-teman yang pengen belajar bareng gitu, yaitu di BIM Proplan kurang lebih seperti itu Mas. Dan yang kedua untuk di BIM Proplan sendiri itu kita nggak cuma infra ya Mas, tapi kita punya semua. Ya, salah satunya misalkan kita ngomongin gedung, kita juga pernah ada training Mas, itu permintaan daripada kementerian Mas, kementerian PKP ya, oke. permukiman dan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu bisa hanya dari Cipta Karya ya, dari Kementerian PKP, NTB ya khususnya waktu itu ya, Pak Tobi waktu itu, beliau kalau nggak salah PPK atau apa gitu saya lupa, beliau memberikan training juga untuk timnya di kami ya, itu untuk gedung gitu. Nah kebetulan saya hanya menyampaikan di Bimpropan kita punya semua ya, mulai dari gedung, kalau infra juga kita juga banyak, termasuk saya ya untuk di struktur infra gitu, dan juga termasuk di SDA gitu, kita punya semua basis komunitas. Dan untuk kurang lebihnya seperti itu ya buat teman-teman, misalkan seperti untuk fokus cari pelatihan kita ada, dan kami berbasis komunitas juga. Dan hope kami ke depan mungkin balik ke poin satu adalah kita besarin komunitas, dan juga ini nih banyak hal yang akan kita capai gitu, salah satunya dengan project, dan harapan kami bisa berbarengan dengan teman-teman di komunitas, mungkin gitu sih Mas Mbak, singkat cerita. Dan juga mungkin sedikit kalau Revit Adaptive Model ya, kebetulan ini memang juga cukup benchmark kami, meskipun saya ngomong nggak cuma itu ya, kita gedung pun bahkan kita di hire oleh Kementerian PKP gitu ya, waktu itu ada permintaan untuk training BIM
di luar itu mungkin sedikit mention adaptive model. Kita juga bukan hanya sekedar modeling saja Mas Mbak, tapi kita juga sudah melakukan otomatisasi, salah satunya dengan integrasi dengan data geometri civil 3D. Untuk lebih lengkapnya bolehlah nanti kontak-kontak kita gitu ya. Dan juga di BIM Proplan sendiri saat ini juga ke depan juga sedang mengembangkan ya, kami punya tim juga ngembangin terkait yang tadi itu Mas Mbak ya, salah satunya adanya dengan AI dan lain sebagainya, itu kami juga ada Mas. Mungkin ke depan kita bisa diskusi lebih lanjut, dan harapan kami di BIM Proplan ini nanti bisa kita bisa membawa manfaat ya untuk memajukan bangsa lah, mungkin salah satu poinnya dengan ngomongin komunitas pemberdayaan banyak orang kan, kami salah satunya kami punya visi untuk memajukan bangsa ya, karena lewat salah satu dengan bangun komunitas, dengan adanya training dan lain sebagainya, di mana end itu nanti ada project itu nanti barang dikelola dan jadi uang juga untuk bersama gitu kan, kurang lebih gitu sih. Mungkin singkatnya gitu Mas Mbak dari kami ya untuk di BIM Proplan sendiri, Siap, Mas lebih Heri. seperti itu. Oke, siap Mas Heri. Terima kasih nih untuk waktunya ya. Gitu. Terima kasih banget sudah untuk sharing nih. Kita sebenarnya masih kurang dan kedepannya nanti mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi lain ya Mas Heri. Ini hanya awal Oke, Handal mengundang gas Mas Heri gantian. sebagai pemilik BIM Proplan untuk sharing-sharing terkait Mas Heri itu gimana sih perjalanannya gitu kan? Banyak yang tahu tapi mungkin nggak tahu secara perjalanannya dari kampus daerahnya, dari mana lagi, dari daerah gitu segala macam. Dan ini adalah motivasi menurutku untuk teman-teman yang di daerah gitu. Ini perlu banget dipelajari. Konten ini, podcast ini didengarkan maksimal, biar ya jadi value orang yang bervalue lah seperti Mas Heri sekarang gitu ya, dikenal banyak orang ya. Seluruh Indonesia lah insya Allah ya Mas ya. Amin Tapi amin. thank you banget Mas Heri untuk waktunya. Terima kasih nih udah tadi dari acara apa terus langsung sini buat podcastnya gitu kan. Sorry banget gitu. Sebelumnya ada kurang-kurang gitu kan. Buat teman-teman Handal, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.